Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Yang mulia guru kita semuanya, Habib Nobel Mukmin, yang Masya Allah beliau menyempatkan hadir di pesantren kita Darul Rahmah ini, sebuah kebanggaan buat kita, kebahagiaan dan kesyukuran buat kita. Cucu Kanjeng Nabi dan tokoh nasional hadir di Darul Rahmah. Tepuk tangan buat beliau. Sebuah kebanggaan karena beliau menyempatkan hadir bersama kami. Bahkan saya pribadi, kenapa tidak menyampaikan ke wali santri di awal, khawatir tidak hadir. Takut kalau misalnya tokoh, karena kami sering ada janji dari tokoh akan datang ke pondok, ternyata kalau tidak terlambat dia tidak hadir. Jadi kami sedikit memastikan dulu, dan alhamdulillah di hari terakhir ini hadir, dan ternyata betul beliau hadir. Dan inilah anak-anakku semuanya dan wali santri, tokoh nasional yang mungkin sering lihat di TV One, sering lihat di Mata Najwa, sering lihat di media sosial. Beliaulah Habib Nobel Mukmin. Sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Beliau adalah pelopor penggagas gerakan 212 yang luar biasa menggemparkan dunia. Jadi beliau ini ya sejarah yang membuktikan bagaimana Monas bisa diputihkan oleh 212. Beliau ini salah satunya yang membuat kejadian itu bisa terjadi. Termasuk beliau adalah Sekjen FPI, Wasekjen P212, Persaudaraan Alumni 212. Ini sejarah buat kita karena beliau berperan penting di negara Indonesia ini sekarang. Jadi mari kita dengarkan nasihat beliau, arahan beliau, motivasi beliau untuk santri-santri pondok pesantren Darul Rahmah, karena kalian adalah calon-calon nanti pemimpin-pemimpin bangsa ke depan, insyaallah. Kalian ini yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Semoga kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang hebat, pemimpin yang memperjuangkan umat Islam dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Amin. Kita sambut beliau dengan yel-yel kita, santri Darul Rahmah. Darul Rahmah, Darul Rahmah. Darul Rahmah, Darul Rahmah. Akhir. Akhir. Jiwa Darul Rahmah. Masya Allah, Tuhan. Sedikit sejarah tentang Darul Rahmah sekarang ini. Alhamdulillah, pertama kali kita meletakkan batu pertama pada tanggal 5 Februari 2021. Artinya nanti Februari kita berumur 3 tahun. Inilah santri-santri yang mungkin, sebagian yang lain memang full day. Kawan-kawan SD ada yang masih full day. Oleh karena itu, mohon doanya untuk kami dan santri-santri. Semoga pondok ini terus memberi manfaat, tambah maju, dan datangkan santri-santri yang baik, dan semua santri menjadi baik, insya Allah.
Kemudian insya Allah Habib mohon doanya juga, kami adalah pesantren yang mengkolaborasikan sistem modern karena saya dan beberapa guru di sini adalah alumni Gontor dengan sistem pondok pesantren salaf dan juga tahfidz Al-Quran. Oleh karena itu alhamdulillah pertemuan tahfidz di sini sebelum subuh, pada duha, pada zuhur, sebagian yang semester 1, kemudian pada isya. Itu tahfidnya, sisanya pelajaran dari motor dan juga kolaborasi dengan kitab-kitab kuning. Oleh karena itu mohon ini sebagai perkenalan dan juga moga-moga bisa disampaikan di jamaah-jamaah Habib di Jakarta sana, bahwasanya di Cirebon ada pesantren namanya Darul Rahmah. Moga-moga ini menjadi salah satu pesantren yang bisa direkomendasikan oleh Habib sehingga para santri dari Jakarta maupun dari berbagai belahan juga bisa hadir di Darul Rahmah. Darul Rahmah menjadi pesantren yang memberikan manfaat yang banyak insyaallah. Itu saja Bib, terima kasih sekali lagi, bangga sekali Habib ada bersama kami, bersyukur sekali, subhanallah. Bahkan seperti tidak percaya Habib Novel itu yang ada di TV hadir di sini bro, masya Allah. Makanya tadi pas salaman ada tamu dari Novel. Allah, masya Allah. Mohon berikan motivasi buat santri kami yang berjuang betul-betul, wabil khusus perjuangan umat Islam. Terima kasih. Sekali lagi selamat datang di Darul Rahmah. Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan aku ibu-ibu juga. Ibu-ibu saya hitung ada 2000 orang. Yang jawab salam saya kan ada, Bu. 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 Masih hidup. Boleh nanya kan, Bu? Memberi salam hukumnya apa? Bos, dari mana? Memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Doain ibu-ibu yang gak jawab salam saya, suaminya nikah lagi. Kayak amin, Ustaz. Jadi kalau bapak-bapak amin. Wah, langsung pulang berantem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ibu-ibu jawab salamnya kompak dan semangat. Takut suaminya kawin lagi. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala berquran Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati tentunya orang tua kita tercinta, pimpinan pengasuh pondok pesantren Darul Rahmah, ada illallah mujahid fisabilillah Kiai Haji
warsawinaka LCMA. Yang mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa selalu dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya dan bahagia keluarganya, dan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat, untuk menjaga umat, dan terlebih yang terpenting untuk bisa membina santriwan-santriwati yang insya Allah mudah-mudahan semua berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat teman seperjuangan saya, Bapak Ustaz Suwarna dan tim, yang sama-sama kita doakan agar beliau senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dan dibahagiakan rumah tangga. Juga yang terhormat para orang tua santriwan santriwati, juga yang terhormat kaum bapak, kaum ibu, juga yang terhormat santriwan santriwati yang insya Allah mudah-mudahan malam hari ini semuanya senantiasa selalu mendapat ridho, rahmat, ampunan, dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di bawah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala wal azamah. Salawat serta salam tak lupa dan tak henti-henti kita limpahkan untuk junjungan kita yang tercinta, baginda besar Nabiuna wa syafiuna wa habibuna wa maulana Muhammad, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kita nikmat yang begitu luar biasa besarnya kepada kita yang insya Allah yang tidak pernah kita lupa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bisa berkumpul bersama di tempat yang Allah muliakan dalam silaturahim dan juga safari dakwah saya bersama Ustaz Suwarna yang juga menyemarakan memperingati Hari Santri Nasional, yang mudah-mudahan kumpulnya kita semuanya ini menjadi penyebab turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa, di depan saya ini adalah generasi harapan bangsa. Betul? Betul? Siap belajar yang tekun? Siap belajar yang tekun? Siap taat guru? Siap taat sama orang tua? Itu adalah modal utama berangkat kita untuk meraih masa depan. Yang berharap santri bisa maju, bisa berkah, sukses kalau jauh dari orang tua, jauh daripada guru dan ulama, tidak mau menuntut ilmu, jangan berharap kita bisa sukses ke depan. Betul? Makanya dari saat ini ayo harus kita bisa mempunyai semangat belajar. Dalam belajar pasti ada ujian, tantangan, rintangan. Justru itu kita lagi disayang sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Rasulullah sampaikan inna idzamal jazaa idzamal balad, besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Makin Allah cinta, maka santri diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Diuji rasa bosan, memang diuji. Mungkin ada keluhan, gangguan kesehatan, memang diuji. Tak lain dan tak bukan itu untuk menempa santri agar santri tambah semangat untuk bisa ada membelah, yaitu bongkahan-bongkahan tantangan untuk maju ke depan, insya Allah.
Nah, semakin semangat kita. Disinilah di tempat untuk kita menjadi orang-orang yang berkualitas, yang mempunyai SDM sumber daya manusia. Tadi saya sampaikan SDM itu apa? Sumber daya manusia. Catat SDM sumber daya manusia. Yang mana kita harus bisa mempunyai kualitas daripada kemampuan kita untuk mampu bersaing. Karena kalian akan pasti bersaing. Bersaing dengan siapa? Bersaing untuk bisa menjaga negara dan bangsa ini, saudara. Siap menjaga bangsa? Siap. Siap menjaga negara? Siap. Menjaga agama? Siap. Kalianlah ini yang akan untuk bisa meneruskan perjuangan bangsa. Sebagaimana santri-santri sebelumnya, saudara. Mereka bukan sembarangan belajar seperti ini. Tantangan mereka dahsyat luar biasa. Kenapa santri-santri dulu bukan sekedar belajar, tapi bagaimana santri-santri ini bisa untuk mempunyai SDM yang tinggi, imannya kuat, ketakwaannya kuat, fisiknya kuat, ilmunya kuat. Untuk apa? Untuk melawan penjajahan dari muka bumi ini, saudara. Itu kemerdekaan diraih, tak lain dan tak bukan adalah peranan umat Islam, peranan kiai, peranan para santri yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cinta kepada negara. Akhirnya dengan perjuangan umat Islam, Allah berikan kita kemenangan, kemerdekaan bagi negara Indonesia. Takbir! Jadi kalian ini bukan sembarangan untuk yaitu sekedar belajar. Tantangan kalian ini lebih berat dari kita. Oh, dasar kita nggak ada apa-apa. Kalian akan menghadapi tantangan. Kalian akan membangun bangsa dan negara. Yang memang santri ini yang paling pertama untuk diserang dan digerobokin dan dihancurkan. Karena negara ini kuat. Karena banyak santri-santri. Karena mereka ini bukan sembarangan dididik. Bayangkan dengan orang yang di luar hanya sekolah mungkin setengah hari, paling lama 1 hari. Mereka hanya bisa mengajar, saudara. Mereka hanya guru-guru bisa mengajar, tapi tidak tahu kelakuan ketahuan siswa-siswi di luar. Mereka bisa ngajarin sholat, walaupun mungkin dalam seminggu sekolah umum cuma sejam atau 2 jam. Sholat diajarin, puasa diajarin. Tapi tahu gak guru di rumah tuh anak didiknya sholat atau tidak? Enggak tahu. Puasa atau tidak, baca Quran atau tidak? Enggak tahu. Karena tugas mereka hanya mengajar. Nah, begitu di pondok baru semuanya ketahui. Dilihat sama guru kualitas daripada apa yang diajarkan dan dipraktekkan. Ketika dipraktekkan saling koreksi kanan kiri untuk saling memperbaiki diri, insya Allah. Sehingga sholatnya benar, puasanya benar, baca Qurannya benar, baca kitabnya benar, insya Allah. Maka ini akan paling ditakuti sama lawan adalah generasi-generasi santriwati. Karena mereka mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa dan pengawasan luar biasa. Digembleng. Ini luar biasa buat kita, maka bersyukur nih. Yang santri bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mondok, nggak semua orang bisa mondok. Nggak semua orang mau mondok. Ada yang mau mondok tapi nggak ada kemampuan, sangat terbatas. Tapi lebih banyak yang nggak mau mondok. Kenapa? Apalagi zaman gini hari, zaman medsos. Di mana mereka terlena, saudara? Melek mata dipegang handphone, saudara, megang game, megang slot. Ternyata justru itu yang menghancurkan generasi bangsa. Makanya di pesantren bersyukur. Biar sekarang kita tinggal
kita selamat. Betul? Betul? Selamat sudah. Otak mereka rusak, pikiran mereka rusak. Apa yang bisa mereka dapatkan? Akhirnya itulah yang merusak generasi-generasi Indonesia. Mereka bukan orang goblok, mereka pintar semua. Tapi mereka tidak pernah dikawal dengan iman dan takwa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya banyak yang tergelincir, tak usah sampai menyongsong masa depan. Di masa mudanya hancur berkeping-keping. Hati-hati. Di sini adik-adikku, anak-anakku dididik untuk bisa menjadi seorang dai yang piawai, ustaz-ustaz, kiai-kiai, ulama-ulama yang terpuji. Insya Allah, kelak nanti kalian kesana akan menghadapi ujian yang berat. Karena ujian ini kita menghadapi era globalisasi. Kebebasan sebebas-bebasnya informasi. Kalau bukan siswa-siswi, santriwan-santriwan pesantren, mereka tidak dapat untuk mencari apa yang ada. Hati-hati, ini era medsos, era informasi teknologi terbuka. Hati-hati, kadang-kadang yang mohon maaf pesantren banyak juga ketika pulang liburan baru sebulan, mungkin 2 bulan, kecanduan main game. Akhirnya balik ke pondok panas, begitu balik dipaksain kabur. Nggak kejadian di pondok manapun saudara, makanya buat apa pondok seketat-ketatnya penjaga, sehebat-hebatnya, setinggi-tinggi pangkat pesantren, nggak bisa untuk menghalang santriwan dan santriwan yang kabur. Betul? Kabur. Karena apa? Pengawasan ada dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengawasan dalam diri kita diawasi terus oleh Allah, nggak usah pakai pagar. Dimanapun kita akan betah di pesantren. Ketika kita ingat sayang sama orang tua, ketika kita ingat sama keluarga, dan ketika kita siap membangun bangsa dan negara, maka insya Allah kita lulus pesantren dengan sempurna, dengan meninggalkan kenangan yang indah dan manis kepada pesantren saudara. Takbir. Dan ini yang mahal, dan mereka pasti akan tersaring, pasti akan terkikis oleh ujian-ujian ke depan mendatang. Nah, di sini saya safari dakwah memang ada misi yang penting dan sangat penting. Negara kita lagi dilanda krisis multidimensi. Negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dalam keadaan apa? Tidak baik-baik saja. Apa yang tidak baik? Gara-gara medsos. Bukan kita anti medsos, bukan kita anti dengan teknologi informasi, bukan. Islam tidak melarang ini. Modernisasi terhadap Islam kita terima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan akidah kita. Betul? Teknologi informasi atau medsos ini bagaikan pisau. Pisau apabila digunakan dari ibu-ibu, mungkin kita pesantren santri, ketika kita di dapur, ketika kita masak, manfaat. Betul? Betul kan? Tapi kalau ketika pisau itu digunakan kepada orang yang tidak baik, preman dan sebagainya, bisa untuk membunuh, merampok, menjegal dan membegal, merampas hak-hak orang. Tuh. Begitu juga yang namanya medsos.
Data ini sudah saya sampaikan mulai dari tingkat SMP sampai ibu-ibu. Kemarin saya merayakan Maulid di anak-anak SMP negeri di sekitar Jakarta Timur. Saya setiap ceramah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak maupun remaja, kawan remajawati, saya pasti lihat. Saya dan ini saya juga mengambil data survei kelilingan di mana saya yaitu menyampaikan dakwah saya. Apa yang kita khawatirkan? Ini sangat berbahaya buat generasi bangsa. Hati-hati. Besok bulan ini di Jakarta, khususnya di Gelora Bung Karno, akan diselenggarakan yaitu konser besar-besaran, konser musik besar-besaran yang bernama Coldplay, grup musik dari Barat. Bukan kita anti musik. Islam dengan seni agama ini menjadi indah, betul? Tadi baca salawat lebih khusyuk, kadang-kadang lebih hikmah, lebih menarik ketika diiringi dengan atro atau rebana atau qasidah, betul? Atau dengan meramis. Kalau begitu seni yang begitu indah atau tidak? Indah atau tidak? Indah atau tidak? Alhamdulillah. Artinya seni tidak bertolak dengan ajaran Islam selama sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengajak kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Tapi ini konser musik bukan sembarang konser musik. Justru yang diracuni anak-anak muda. Mulai dari SMP mereka yang sudah ngerti musik, mereka akan turun menonton. Oh, yang ditonton bukan sembarangan band. Ternyata band itu membawa misi yang penting dan besar, ingin meng-LGBT-kan Indonesia. Saya mau tanya, kira-kira di sini ada yang ngerti gak LGBT? Ada yang ngerti gak? Coba yang kedean. Yang tahu paham, gak usah malu-malu, tunjuk tangan yang tahu LGBT atau LGBT. Ada yang tahu gak? Apa? Ya, intinya seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan. Karena mohon maaf nih Ustaz, di medsos luar biasa, anak SD udah pacaran. Oh, terang-terangan panggil papa mama. Abi umi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kayak begitu bagus atau tidak? Iya. Bagus atau tidak? Iya. Didiamkan atau kita lawan? Atau kita lawan? Banyak cara melawan saudara, apalagi santri pulang insya Allah pegang handphone. Di handphone ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada ceramah-ceramah atau fatwa-fatwa ulama. Ini karena yang menjadi korban adalah justru yang pertama anak-anak remaja. Menurut data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mohon maaf lahir dan batin, 60% siswi SMP di Indonesia sudah tidak perawan, sudah tidak gadis. Kenapa? Sudah pacaran. Biar paham, ini berbahaya. Masih data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 90% siswi SMP dan SMA sudah pernah menonton film porno. Innalillahi. Kalau begitu, yang begitu rusak atau tidak?
Rusak atau tidak? Siap dakwahin? Siap dakwahin? Siap urusan mereka? Siap perbaiki mereka? Siap bina mereka? Takbir! Ini tugas kita umat Islam, bukan kiai, bukan ulama, bukan santri siapapun. Hati-hati. Ini gak kenal. Saya udah ceramah di beberapa SMP. Memang kelebihan mereka, tinggal kita luruskan. Mereka bukan medsos, mereka memang kalau di sini nggak megang handphone, nggak apa-apa ketinggalan dan nggak dapat informasi itu, untuk jangan penasaran. Tapi yang sudah dapat informasi harus kita luruskan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini nggak semuanya anak di pondok dan mau. Nah, tinggal bapak-bapak dan ibu-ibu di luar jaga anak ibu, liatin medsosnya, liatin handphone. Dulu mohon maaf lahir batin kalau ibu punya anak atau bapak punya anak, mohon maaf. Kalau ibu punya anak perempuan dulu, kadang-kadang suka kita ini khawatir tergelincir dengan pergaulan bebas. Akhirnya akan terjadi. Kalau di Betawi ada istilah antunnya es cendol pakai kelapa. Oh, denger sih. Udah kompak tahu dia anak-anak. Kalau pantun udah tahu dalam kata alhamdulillah. Es cendol pakai kelapa. Perut cendol nggak punya bapak. Ngerti gak lo? Ngerti gak? Ibu-ibu ngerti nih, hati-hati santri. Hati-hati nih di luar pergaulan. Kalau dulu sangat memalukan, malu anak ibu punya anak, tahu-tahu hamil di luar nikah, malu. Sekarang ternyata punya anak laki-laki lebih malu. Malunya kenapa? Dulu anaknya namanya Yanto, tahu-tahu berganti namanya Yanti. Malu gak? Malu gak? Malunya tiada terobati. Mungkin kalau mungkin dia nggak ngerti agama, dia nggak ngerti agama, terprosok pergaulan bebas, bisa tobat begitu lahir, tobat selesai. Ini bencong ya Allah, kadang-kadang sampai mandi jadi banci. Kira-kira malu gak? Malu. Nah, ini yang jadi masalah. Dan ini dikampanyekan di Indonesia. Kalau begitu saya tanya, Indonesia kalau sudah mempromosikan orang untuk berganti kelamin, suka sama sejenis, saya mau tanya, Indonesia baik-baik atau tidak baik? Baik-baik atau tidak baik? Tidak baik. Siap kita untuk memperbaiki? Untuk memperbaiki? Tugas kita semua dan PR buat anak-anakku, adik-adikku. Begitu kita terjun di masyarakat ini tambah, yaitu akan tambah membesar, bukan tambah hidup. Karena semuanya nggak masuk pesantren, semuanya nggak belajar agama, semuanya handphonenya nggak dilihatin sama gurunya, semua handphonenya nggak dilihatin sama orang tua. Akhirnya kena korban LGBT. Bahasa Inggrisnya LGBT, bahasa Indonesianya LGBT. Tapi mohon maaf Bu, yang di belakang, saya LGBT juga Bu. Laki gemuk, jadinya 3. Bercanda. Enggak. Saya cuma benar, saya LGBT. LGBT, laki gelap, bini terang. Saya hitam, bini saya putih, betul? LGBT. Tapi yang pasti L-nya apa L? Ayo, yang tahu gak? L-nya, ini mesti tahu. Dan sekarang lesbianisme. Tadi benar tuh cinta sejenis. Nah, lesbianisme ini apa? Cinta sejenis perempuan sama perempuan. Saya mau tanya, kalau orang perempuan suka sama perempuan, bahkan
di luar negeri perempuan nikah sama perempuan. Saya mau tanya, orang begini pintar bego? Bego. Bego. Bejat gak? Bejat gak? Rusak gak? Tahu gak? Kalau begitu siap kita dakwahin? Siap kita perbaiki? PR ini bawa, karena ini akan berhadapan dengan kita. Dan disinilah tugas Anda sangat berat, tugas kita ulama sangat berat. Ketika Indonesia, pemerintah ini, pejabat ini membangun bangsa, pejabat bangun jalanan, penguasa pemerintah bangun jalanan. Kita umat Islam gak ada yang tentang jalanan jadi di mana-mana bagus dan mulus, alhamdulillah. Pemerintah mau bangun jembatan di mana-mana. Kita nggak pernah tentang pemerintah untuk kita menolak dibangun jembatan, dan jembatan jadi di mana-mana, alhamdulillah. Pemerintah bangun jalan tol sepanjang-panjangnya, kita nggak pernah tolak, kecuali mereka menggusur rumah tangga yang menggusur yaitu daripada tanah warga, dan mereka menzolim. Kalau semua diselesaikan baik-baik, maka insya Allah jalan tol mulus akan jadi, dan kita akan dukung mereka insya Allah. Pemerintah bangun rumah sakit, kita nggak pernah tentang jadi rumah sakit di mana-mana, alhamdulillah. Begitu juga pemerintah bangun fasilitas sosial, fasilitas umum, kita nggak pernah ganggu itu jadi semuanya fasilitas sosial, fasilitas umum, alhamdulillah. Nah, anak-anakku, inilah tantangan kita. Ketika Anda memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah, mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, disinilah kita bisa berhadapan dengan pemerintah. Itu lesbian pasti sudah yang itu menyimpang dari agama Islam, sesat menyesatkan, betul? Betul. Seharusnya pemerintah dukung, jangan pernah dikasih peluang kepada siapapun untuk bisa mendukung cinta sejenis, insya Allah. Tapi kenyataannya saudara, ini kenyataan di depan mata. Belum lama saya di TV One menolak konsep hotline yang di belakangnya adalah kampanye LGBT. Apa didukung? Apa di stop? Besok konser. Besok November, kurang lebih tanggal 17 November akan konser di GBK, yaitu Gelora Bung Karno. Kok bisa masuk? Bisa menentang? Ini hukumannya berat. Nggak tanggung-tanggung Islam memerangi LGBT. Ternyata lewat oknum-oknum pemerintah, pejabat, menteri, ternyata difasilitasi dan didukung oleh Menpar-Daerah, Menteri Pariwisata, karena memang akan memasuk, ya memang akan menjadi aset buat pariwisata Indonesia. Dia nggak peduli dengan moral bangsa Indonesia, padahal menterinya beragama Islam, betul? Saya mau tanya, kalau begini menteri sudah mendatangkan LGBT, menteri bagus atau tidak? Menteri bagus atau tidak? Udah paham, nggak bagus. Bedakan itu Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Emang Indonesia dibangun saudara semata-mata hanya untuk pemasukan, menerima uang saja? Enggak. Kalau udah rusak jangan dong. Moral bangsa Indonesia harus diperhatiin. Ini ulama, kiai, di mana-mana sudah mendidik moral bangsa itu. Allah kawan, biar jadi generasi muda ini menjadi generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir.
generasi muda rusak. Ketika saya tampil di Tuhan, oh yang rusak tadi, udah sadar yang rusak sadar. Ada orang-orang yang mendukung kesesatan atas nama agama. Di TV itu mereka nggak tahu mereka sadar juga. Mereka menolak konsep khotbah. Di sebelah saya ada MUI Pusat yang hadir oleh Nafis. Di seberang saya, saudara, ada Abu Jansan. Di seberang saya juga ada pengurus NU DKI Jakarta. Sudah sepakat bahwa konser musik yang mempromosikan hubungan sejenis wajib untuk ditolak. Betul? Tapi ternyata besok konser ini akan berlangsung. Dan siapa yang mendukung konser itu, saudara? Kita memberikan peringatan keras. Saya sampaikan di medsos, di TV, jangan coba-coba datang. Indonesia adalah negara yang berketuhanan, yang Maha Esa. Gak mungkin agama apapun. Indonesia mengakui semua negara ini adalah mereka punya agama. Dan saya yakin agama apapun tidak pernah sejalan dengan yang namanya cinta sejenis. Betul? Oh, kita bersyukur negara Indonesia punya Pancasila, Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Negara Indonesia adalah negara tauhid, negara berketuhanan. Negara Indonesia negara tauhid. Karena Esa apa Esa? Esa itu satu. Tahu satu? Nih satu. Esa itu tunggal. Tunggal itu satu. Qul huwallahu. Allah memang satu. Artinya negara Indonesia ini adalah negara agama. Dan kitalah yang akan menjaga Pancasila. Dan kitalah santri-santri yang terdepan untuk menjaga Islam dan agama yang ada di Indonesia ini. Sudah takdir. Jadi itu Pancasila adalah warisan ulama dan rumusan ulama. Alhamdulillah. Dari mana ulama-ulama itu? Ulama-ulama yang merumuskan dan mewariskan Pancasila, generasi santri-santri. Alhamdulillah. Dan sudah banyak peranan santri ini membangun bangsa Indonesia. Cuma kita minta pemerintah gak usah jauh-jauh, tolong taati Pancasila, yaitu yang namanya ketuhanan Maha Esa tidak pernah akan tuju dengan hubungan cinta sejenis. Betul? Takbir. Jadi biar paham dan jelas. Jadi kita membangun moral bangsa Indonesia yang promosiin maksiat, ada yang bela maksiat. Oknum menteri, satu lagi Menko Polhukam. Saya buat pernyataan, kita akan menolak. Menteri Menko Polhukam dengan lantang menjawab, jangan coba-coba ganggu konser Coldplay. Kami akan menurunkan aparat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana nggak berat langkah kita, perjuangan kita? Gimana nggak berat langkah perjuangan kita ketika kita membangun bangsa, ingin melawan kerusakan, kezaliman, kebejatan. Justru kita akan dihadapkan dengan yaitu oknum aparat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, ngerti gak Bu LGBT? Ngerti gak? Tadi L-nya apa Bu? L nih? Lesbian, perempuan suka sama perempuan, perempuan kawin sama perempuan. Hati-hati jagain anaknya Bu. Ibu kalau jagain harta bendanya pinter banget Bu. Betul? Emasnya ditaruh rapi banget. Betul ya Bu? Kosmetiknya ditaruh rapi, perhiasan taruh rapi, benda-benda turunin rapi, dibersihin tiap hari, dijagain. Betul gak? Tapi kadang-kadang ibu lolos ngejagain putra putri ibu.
Tapi bersyukur, alhamdulillah, ibu-ibu di sini memasukkan anaknya ke pesantren. Alhamdulillah. Kesian mereka yang ibu-ibu yang anaknya nggak di pesantren, pulang sekolah ngayap nggak ketahuan. Dibilang pulang sekolah main, mau dilarang, kita mengganggu kebebasan. Ketika kita memberikan hukuman yang tegas, sekarang ini orang tua bisa dijerat hukuman pidana dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tuh, jadi orang tua mendidik anak dilawan oleh sistem konstitusi pemerintah yang justru berkiblat konstitusi pemerintah ini kepada hak asasi manusia baru. Jadi di barat ibu nggak boleh intervensi anak ibu, dan itu dibawa ke sini. Makanya kalau bukan di pesantren, kesian yang anak gede-gede ngerti dilarang-larang, ibu bisa dilaporkan ke polisi karena mengganggu apa? Mengganggu kejiwaan mereka, mengganggu psikologis mereka. Innalillahi wa inna ilaihi. Udah ditulis belum tuh? Udah tulis belum? Ya. Tadi lesbian apaan? Perempuan kawin sama? Sekarang G apa G? G apa G? G apa tuh? Homo. Laki-laki pacaran sama laki-laki, laki-laki kawin sama laki-laki. Haram atau tidak? Haram atau tidak? Rusak atau tidak? Kejam atau tidak? Kita diamkan atau kita lawan? Kita diamkan atau kita lawan? Yang lawan homoseksual, yang lawan kaum gay, takbir. Itu PR buat kita, dibawa pulang dan dibawa bekal sampai mati. Kita mungkin akan bisa menjaga iman dan takwa kita, tapi siapa yang bisa menjaga anak cucu kita kalau kita nggak tahu informasi tentang LGBT? Ada lagi setelah L dan G ada B. Ada yang tahu gak B apa? Nah itu ngerti. Alhamdulillah. Seksual apaan? Ini seks bebas, kawin sama laki. Jadi kawin sama perempuan. Jadi saya mau tanya, haram gak? Rusak gak? Ya, hal ketika dia melangsungkan pernikahan dengan perempuan sah. Tapi kadang-kadang ada orang yang bohongin istrinya itu. Dia kawin nikah resmi sama perempuan, tahu-tahu ternyata dia mempunyai hubungan sejenis. Saya punya klien Bu, saya pengacara Bu. Kawin setahun, istrinya nggak tahu. Setelah masuk tahun kedua, istrinya nggak sengaja buka handphone suaminya. Dan akan terjadi, ternyata ini suami punya grup homoseksual. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diobatin kagak baik Bu, ini penyakit menular, hati-hati ya anak. Jangan pernah suka kita, yaitu kita jaga aurat kita. Walaupun kita laki, jangan sembarangan kita membuka aurat kita, betul? Rasulullah mulia ajarin yang namanya laki punya auratnya di mana? Pusat sampai lutut. Tapi kita di pesantren lebih beradab lagi. Memang secara syariat begitu. Tapi kita lebih rapi di pondok. Pakai baju yang rapi, pakai kain sarung yang rapi. Kalau perlu pakai celana, pakai gesper, betul? Gak boleh kita, saudara, untuk bisa bercanda yang berlebih-lebihan.
bersentuhan dengan laki, merasa nikmat perempuan bersentuhan dengan perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini ada, dan ini bukan sedikit, banyak. Sekarang yang teh apaan tuh teh? Teh apaan tuh teh? Alhamdulillah boleh tahu transgender. Tulisannya transgender. Apa itu transgender? Ini yang dinamakan Yanto jadi Yanti. Yanto jadi Yanti. Bukan saja ganti nama, ganti kostum. Bagaimana ganti kostum? Perempuan, laki dandanannya perempuan. Saya mau tanya, laki dandanan perempuan haram atau tidak? Haram atau tidak? Yang namanya itu perempuan pakaian laki-laki haram atau tidak? Haram atau tidak? Haram. Makanya kita di pesantren dididik untuk tutup aurat kita. Alhamdulillah. Pakai baju sarti yang lebar, pakai jilbab yang lebar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kenapa? Biar gak punya pandangan kita lihat baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Nah, ini yang paling berbahaya. Sekarang yang namanya orang bergaya perempuan sudah habis-habisan bermakeup perempuan, bahkan dioperasi. Sudah mirip hampir perempuan. Yang begitu sekarang tambah banyak atau dikit? Tuh kan? Berarti transgender meningkat, betul? Kalau sudah transgender bencong, banci atau waria meningkat, ini tugas kita semakin berat, betul? Nah, ini yang jadi perhatian. Apa itu transgender? Ada yang ganti kelamin, ada juga hanya yang memang sebagian dirubah untuk menjadi wanita. Dan transgender ini bukan sedikit, sudah banyak. Kalau sudah banyak begini bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Nah, transgender ini ternyata luar biasa. Sekarang jumlah transgender ini makin banyak. Dulu saya masih kecil nggak melihat waria gaya-gaya yang bencong banci, waria susah. Sekarang yang namanya transgender bencong banci tambah banyak. Nggak usah kita cari. Hampir tiap hari di jalanan kita melihat orang-orang yang seperti ini. Bahkan di televisi banyak bencong, bahkan mereka melakukan kontes bencong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, ini tambah banyak. Dulu saya masih kecil dan sekarang banyak. Bahkan sekarang bencong rumah saya disamperin dalam bencong. Mau ngapain bencong sampai di rumah saya? Bencong nggak ada cuma ngamen. Ngamen bencong, pakaiannya perempuan. Nyari nafkahnya halal, tapi kalau sudah berpakaian perempuan haram. Kira-kira kalau begini saudara, kita dukung atau kita menghindar? Kita dukung atau kita menghindar? Menghindar. Udah kita tutup pintu, masih datang kan? Cuman tapi mendingan bencong. Ketika bulan puasa, bencong mendingan. Dia tobatin apa itu bencong? Pakai jilbab. Saya mau tanya, benar apa salah? Benar. Laki pakai jilbab, benar apa kagak? Laki pakai jilbab, benar apa kagak? Laki pakai jilbab, haram gak? Laki pakai jilbab, haram gak? Haram. Sama bencong kagak ngerti agama.
lama saya pergi ke mall, mampir sholat. Pas di mall ada 2 orang berebutan mukena. Bertanya, ngapain berebutan mukena? Sampai ribut. Pas nggak tahunya ngejawab saudara, suaranya laki-laki. Ternyata laki-laki berebutan mukena. Saya mau tanya, laki-laki pakai mukena haram nggak? Laki-laki pakai mukena haram nggak? Laki-laki udah berubah wujudnya jadi perempuan. Mentang-mentang perempuan dipikir benar saudara. Untuk yang namanya mukena kan goblok, betul nggak? Ibadahnya benar, pakai mukena itu salah. Nih yang perlu kita luruskan dan perlu kita perjuangkan insya Allah. Nah itu yang saya sampaikan penting. Hati-hati jangan sampai tergelincir. Ini PR saya dan kawan-kawan berat untuk melawan daripada konser online. Kira-kira kalau kita berjuang melawan LGBT, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap dukung? Siap berjuang? Aktif? Ini anak-anak pulang, pegang medsos, buka medsos. Kalau ada informasi itu sebar dan melawan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan setan dan perbuatan binatang. Betul? Bahkan binatang pun memaham yang namanya anjing itu, anjing jantan sama anjing jantan gak kawin, dia tahu. Anjing betina dengan anjing betina dia gak kawin, dia tahu. Betul? Masa laki sama laki kawin ini lebih daripada binatang. Betul? Kenapa manusia dikasih akal pikiran? Allah muliakan manusia. Kenapa punya akal pikiran? Tahu-tahu akal pikiran gak dipakai, berubah akhlaknya saudara. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sesat, bahkan lebih sesat dari binatang. Betul? Kalau sudah laki sama laki kawin, binatang atau tidak? Seperti binatang atau tidak? Perempuan sama perempuan kawin sudah lebih dari binatang atau tidak? Lebih dari binatang. Tapi ini kewajiban kita untuk bisa melawan PR kita seumur hidup. Karena perlakuan LGBT ini dan seks luar nikah atau perzinahan umurnya sama dengan manusia diciptakan. Jadi ini musuh abadi kita sebagai santri. Nanti lulus untuk kita bisa berjuang melawan daripada pergaulan bebas, perzinahan dan LGBT. Hampir. Ini yang penting buat generasi muda. Nah, lebih dari itu, sekarang kita bukan lagi Indonesia, bukan lagi Indonesia, tapi negara Indonesia, umat Islam di dunia lagi sedih. Betul? Lagi prihatin, lagi merintih. Kenapa Indonesia sedih? Kenapa umat Islam di dunia ini sedih? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Kenapa sedih? Karena saudara kita di Palestina, mereka lagi, yaitu mereka lagi perangin dan mereka habis. Saya mau tanya, yang nama Zionis Israel ini Islam atau bukan? Zionis Israel ini Islam atau bukan? Mereka agamanya apa? Mereka agamanya apa? Yahudi. Tuh, sudah ada ngerti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, walan tabdu ankal yahudi walan nasar hatta tabi'an lakahum. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, Protestan, Katolik dan orang-orang Yahudi tidak akan redo kepada orang Islam sampai kita mengikut ke agama mereka, paham mereka, aliran mereka. Kira-kira Al-Quran ada nggak? Ada nggak?
Walan tardo antal yahudu walan nasal hatta tatbir ma tahu. Itu tahu alhamdulillah. Berarti dalam Al-Quran ada nggak? Ada. Inilah gunanya kita menghafalkan Al-Quran. Jangan menghafal Al-Quran kalau kita sering baca, rajin baca Quran dan sering baca artinya, maka kita akan tahu yang terkandung di dalam Al-Quran, insya Allah. Jadi Allah udah kasih tahu jauh-jauh hari itu yang namanya Yahudi dan Nasrani, itu umat Islam, akan mereka giring untuk masuk ke lubang mereka dan mengikuti milah mereka, artinya agama mereka. Dan ini adalah yaitu sebagai perjuangan yang kita perjuangkan untuk mempertahankan akidah umat Islam, insya Allah. Saat ini orang Yahudi di Palestina ini, mereka lagi memerangi umat Islam di Palestina. Ada apa di Palestina? Kira-kira tahu gak di Palestina ada apaan? Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Masjid Al-Aqsa itu masjid umat Islam atau bukan? Masjid umat Islam atau bukan? Alhamdulillah. Masjid Al-Aqsa itu di kota suci atau bukan? Di kota suci atau bukan? Kota suci. Saya mau tanya, yang namanya umat Islam punya kota suci ada berapa? Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Yang pertama Masjidil Haram. Di mana? Mekah. Al-Haramah. Itu kota suci kita yang pertama. Alhamdulillah. Lalu apa yang kedua? Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu kota suci umat Islam yang kedua. Dan kota suci umat Islam yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Yang namanya Masjid Al-Aqsa ada nggak di dalam Al-Quran? Ada nggak di dalam Al-Quran? Di surat apaan? Di surat apa? Oh, Alhamdulillah. Surat Al-Isra atau Bani Israil, yang mana kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Pintar. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini yang kita baca. Quran bukan sembarangan kita baca. Ada PR buat kita. Allah mengapa mengaitkan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena itu adalah perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita punya 3 kota suci. Masjidil Haram udah kita jaga, umat Islam berbondong-bondong tiap tahun. Jutaan manusia setiap tahun hadir di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Kita niat berbondong-bondong 1 tahun umat Islam pergi haji 200.000 orang. Itu semuanya ke Masjidil Aqsa dan sampai ke Masjid Nabawi di Madinah. Ini adalah kota suci yang kedua umat Islam. Di mana Masjid Al-Aqsa kita sholat di dalamnya diganjar 1 kali kita sholat di dalamnya, Allah ganjar 100.000 kali lipat. Alhamdulillah. Di Masjid Nabawi Allah ganjar menjadi 10.000 kali lipat. Nah, ternyata di Al-Aqsa itu ada di ketiga kota suci, dan kita sholat di dalamnya mendapatkan pahala 500 kali lipat. Alhamdulillah. Tapi ini PR buat kita. Kita selalu kalau kota suci Masjidil Haram sama Masjid Nabawi doang. Betul?
Untuk kiai kita Warso ini baru pulang umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira mau gak kita umroh? Mau gak kita haji? Mau. Semuanya kita, orang tua kita, semua saudara kita bisa pergi haji dan berumroh insya Allah, dan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW insya Allah. Ada yang luput dari kegiatan ini. Memang sulit, memang susah. Sebenarnya rangkaian daripada ibadah haji umroh dan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah di Al-Madinah Al-Munawwarah, dan jangan selalu ditinggalkan untuk kita berusaha berupaya memakmurkan Masjid Al-Aqsa insya Allah. Dan ternyata Al-Aqsa ini sekarang dikuasai oleh Yahudi. Saya mau tanya, kalau masjid kita umat Islam ini, Masjid Al-Aqsa adalah masjid kita umat Islam, dan kita umat Islam di dunia wajib jaga Al-Aqsa. Bagaimanapun caranya wajib untuk kita bela. Saudara, takbir. Siap bela Al-Aqsa. Siap bela Al-Aqsa. Bela saudara kita di Palestina. Bawa modal kita, dan ini menjadi PR kita lagi. Setiap kita masjid meninggalkan masjid, jangan lupakan Al-Aqsa. Betul? Setiap kita sholat, jangan pernah lupakan kebiadaban Yahudi. Betul? Dan jangan pernah lupakan ketika kita pergi haji, kita berupaya umroh untuk upaya kita bisa ke Masjidil Aqsa. Memang jauh Al-Aqsa, jangankan kita. Jangankan kita, orang di Jazirah Arab pun kesulitan untuk ke Al-Aqsa. Selain memang sudah diduduki oleh Zionis Israel, dikuasai oleh mereka, masih ada yang bisa ziarah. Tapi mereka dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan perang, takut kena sasaran peluru dan bom. Takut mereka. Tapi yang namanya Masjid Al-Aqsa dari zaman Rasulullah memang jauh. Yang diceritakan dalam surat Al-Isra itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh perjalanan pakai ontak itu 40 hari 40 malam baru sampai. Lama gak? Jauh. Tapi Rasulullah suruh untuk kita memakmurkan Masjid Al-Aqsa. Untuk apa? Bagaimana caranya? Mereka yang sampai mampu silahkan. Ketika kita nggak mampu, ada orang yang sampai ke sana. Kata Rasulullah, minimal kita kirimkan apa yang kita bisa. Minimal kita kirimkan ini. Agar kenapa? Masjid Al-Aqsa tidak gelap gulita. Orang Islam bisa ibadah dengan tenang insya Allah. Maka saya menitipkan amanat kepada anak-anakku, kepada santriwan santriwati, kepada wali murid. Sampaikan saat ini, mudah-mudahan nanti saya sampaikan kepada Kiai, kepada Kiai Haji Warsowinata, nanti akan saya sampaikan amanat. Tolong dibantu saudara-saudara kita, wali-wali santri, tolong dibantu santri-santrinya untuk bisa belajar memberikan bantuan kepada saudara kita insya Allah. Pada ibu, bapak, wali santri tolong sampaikan pada santri-santri yang lain, nanti akan juga dikoordinir. Saya minta kepada kiai kita untuk memberikan sebagian rezekinya di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala seikhlas-ikhlasnya. Kira-kira kunjungan wali santri kapan? Biasanya kapan? Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali? Sebulan sekali? 2 minggu sekali? Ingatkan kepada orang tuanya, Bu, Pak. Kemarin ada Habib Novel kesini silaturahmi.
menyampaikan amanat untuk kita membantu saudara kita di Palestina. Insya Allah. Saya mau tanya, wajib gak bantu saudara kita di Palestina? Wajib gak? Rasulullah sudah sampaikan, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbul akhi ma yuhibbul nafsi. Tidak beriman di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Insya Allah. Insya Allah. Jadi selain Al-Aqsa adalah masjid yang dimana Masjid Al-Aqsa ini adalah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dan Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam. Alhamdulillah. Perlu dicatat, ingat, selama 17 bulan kita umat Islam yang ada ketika di zaman Rasulullah itu berkiblat ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Jadi Al-Aqsa punya peranan penting, dan kita berterima kasih kepada saudara kita di Palestina, di mana saudara kita di Palestina mereka yang mewakili kita untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Kita bersyukur, santri bersyukur, bu, bersyukur bu. Ibu bisa kumpul di masjid, anak santri ibu aman di masjid, bisa belajar di masjid, bisa ibadah di masjid. Alhamdulillah. Tapi saudara kita boro-boro mau belajar di masjid, saudara kita boro-boro memakmurkan masjid, boro-boro mau berkhidmat di masjid, menuntut ilmu di masjid. Masjid hanya namanya Al-Aqsa, mereka nggak bisa masuki. Bahkan ketika mereka ingin masuki, mereka ingin diperangi, taruhannya darah, penjara, dan nyawa saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersyukur Indonesia masjidnya bagus-bagus. Alhamdulillah. Masjidnya megah-megah, pengajian banyak, pengajian di mana-mana, ibadah nyaman. Alhamdulillah. Tapi saudara kita di Palestina, boro-boro mereka udah semangat beribadah, tapi mereka luar biasa. Mereka berani untuk membela masjid. Mereka pertaruhkan nyawa mereka saudara. Takbir. Kalau kita bisa turun ke sana, turun, berjuang, lulus pesantren, silahkan mau gabung. Kalau nggak gabung, maka kita berjuang dengan harta kita. Insya Allah. Karena ciri orang beriman dalam surat Al-Anfal, di antara ciri-ciri orang beriman yang kelima dalam surat Al-Anfal 3 dan 4, wa bimma razaqnahum yunfiqun, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Insya Allah. Kalau begitu amanat saya siap sampaikan kepada orang tua. Siap sampaikan kepada orang tua. Sampaikan kepada ayah dan ibu bahwa saya menitipkan amanat untuk bisa wali santri ini membelanjakan sebagian harta dan Allah untuk di Palestina. Insya Allah. Saya ikhlas, yang penting kita bisa bantu. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Insya Allah. Kita bisa sampaikan. Ini yang paling penting. Dan juga itu di samping kiri ini ada air doa. Nah, nanti juga kita titipkan sama Kiai Haji Warsowinata. Hari ini juga sama, untuk kita bantu saudara kita, sebagian dari air itu kita akan sumbangkan ke Palestina. Insya Allah. Jadi tolong amanat saya bantu Palestina secara langsung, juga sama-sama ada oleh-oleh dari saya ditebus satu botol 10.000. Insya Allah kalau santri 10.000 masih mampu beli air. Insya Allah. Itu mungkin yang saya sampaikan. Ini penting, tugas PR kita nanti untuk masa depan kita ada di tangan santri. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang telah membela agama Allah, membela saudara kita, membela Palestina, melawan kemungkaran-kemungkaran dan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan
santriwati dari Pondok Pesantren Darul Rahmah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang segala kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan santriwati terbaik yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Siap menuntut ilmu. Siap rajin ibadah. Siap taat ustaz. Siap taat kiai. Siap taat orang tua. Shallu ala Muhammad. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporin ke polisi. Tadi udah kompak, saya pantun. Sekarang saya pantun lagi, nggak dijawab, daripada ngantuk. Ada tuh yang daripada tidur sebagian tuh. Tahuan lagi merenungkan tanggung. Ada yang baik. Kalau tadi saya baca pantun jawabnya apa? Tadi saya baca pantun bukan jawab. Berarti saya sekali lagi baca pantun. Boleh nggak? Sekali lagi boleh nggak? Kalau saya baca pantun jawabnya apa? Siap. Takbir. Saya mau baca pantun. Kalau saya baca pantun jawabnya buah manis, buah delima. Buah duku, buah durian. Itu nama buah-buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah, luar biasa, semangat sekali. Ini anak-anakku semuanya, bagaimana seorang pemimpin itu kan berasal dari orator terbaik. Nah, makanya beliau mencontohkan kepada kita semuanya. Sekian jam, suara masih lantang, luar biasa. Tidak lain bukan keikhlasan beliau. Ini kelasnya nasional, di depan kalian untuk tetap maksimal. Tepuk tangan buat beliau semuanya. Ternyata hari ini juga kita kehadiran tamu mulia dari Partai Persatuan Indonesia. Tamu hadir bersama kita. Nama beliau adalah Bapak Haji Priyana Kurnia. Ini adalah salah satu calon legislatif DPR RI. Beliau alhamdulillah hadir untuk berkunjung ke santriwati Darul Rahmah di sini. Dan mohon doanya semoga segala urusan dan harapan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu barangkali belum kenal, nah ini Bapak Haji Priyana dari P3. Beliau nomornya nomor 8 DPR RI. Alhamdulillah kita hari ini luar biasa ya, kedatangan tokoh-tokoh nasional langsung dua. Satu Habib kita, Habib Nobel, sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Dan juga hadir bersama kita Bapak Haji Priyana, tepuk tangan buat beliau. Baiklah,
sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah diberikan begitu banyak motivasi, begitu banyak nasihat dari beliau yang ini harus menjadi motivasi buat kalian. Seperti yang saya sering sampaikan kepada kalian, jangan berpikir untuk kehidupan kalian sekarang, tapi pikirkan kehidupan kalian 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu adalah penuh tantangan, dan tantangannya lebih berat dari kami sekarang. Oleh karena itu siapkan sebaik-baiknya, siapkan dengan sepenuh hati dan betul-betul maksimal. Jangan sampai kalian menjadi generasi yang tersisih pada zaman kalian nanti. Oleh karena itu, siap untuk bersungguh-sungguh di dalam Roma, siap. Siap untuk sungguh-sungguh ngapal Quran, siap. Siap untuk taat ke pengasuh, siap. Amin. Nah, boleh lah, dia ikuti cara seperti itu. Luar biasa ya. Luar biasa, sekali lagi Bapak Haji mau menyampaikan sesuatu cukup. Alhamdulillah. Ya, ini ibu wakil khusus wali santri yang perkenalkan, ini Bapak Haji Priana hadir bersama kita juga. Mohon doanya sekali lagi, semoga beliau dimudahkan dalam segala urusannya, termasuk Ibu Hajah, Ibu Hajah Juli Nurbiah. Beliau calon legislatif di Kota Cirebon. Ada yang dari kota ya, barangkali ada yang dari kota. Istri beliau calon legislatif juga dari P3 di Kota Cirebon. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya nih. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih atas kehadiran para wali santri semuanya. Selanjutnya dari itu Pak Ustadz, ada dari itu perlu menyampaikan sesuatu Pak Ustadz? Maka Ustadz Suwarna, silakan. Atau dari tim silakan Ibu, perlu menyampaikan informasinya, silakan. Silakan Ustadz. Nah, tepuk tangan buat Ustadz Suwarna. Ini beliau adalah salah satu tokoh besar juga di Indonesia ini, karena beliau ini adalah salah satu sinema. Beliau ini produser film. Tepuk tangan buat beliau. Yang pertama tadi ketika baca brosur Pak Haji, kemudian lihat ada acara nonton film bersama. Ini benar-benar sekali-kali nonton film saya. Oke, siap. Bismillah, alhamdulillah. Nanti, luar biasa. Makanya nanti, mohon kita ini Pak Ustadz diajari bagaimana cara buat film. Ya, Ustadz Gani, gimana Ustadz Gani? Beliau koordinator ini. Nah, ini beliau nanti salah satu koordinator dari Media Center, Profesor Dr. Muhammad. Suatu saat kita berkolaborasi buat film. Masya Allah. Nanti aktor utamanya siapa ini? Ya, oleh karena itu kami persilakan waktu kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, guru saya Habib Bapak Mu'in, juga kawan saya ini Bapak Kiai Haji Warso, pimpinan pondok pesantren Darul Rahmah yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita ini ke bagian jadwal yang ke-15. Insyaallah, kemarin di Majalengka sudah kita 14, 13 tadi pagi, 14 sekarang, 15 malam ini. Alhamdulillah, nanti kita syiar Islam. Salah satunya tadi Habib sudah menyampaikan bahwa kita punya misi ingin membantu berdonasi kepada negara Islam, yaitu apa tadi? Negara Palestina. Nah, salah satunya Habib sudah menyiapkan ada namanya air sofa. Air sofa ini air shifa, ini obat ya.
Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Habib yang mau berinfak 10.000. Nanti kita akan doa bersama dan jadi acara pada malam ini. Tapi karena mungkin udah pada ngantuk kayaknya nanti lama lagi ya. Yang kedua, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita datang lagi ya. Mudah-mudahan di bulan depan saya bawa Mama Dede, saya bawa Ustaz Solmen, termasuk kalau mau lihat film itu saya kemarin sudah bikin produksi baru 8 episode ya. Ada bisa buka. Nah ya nanti saya akan undang nanti adik-adik itu bulan Desember kita akan syuting di taman ada di rumah Cirebon ya, taman sambil bermain sambil berlibur kita sambil syuting, dan film ini insya Allah akan tayang di bioskop. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan kalah sama dengan Koki Cilik. Kemarin Koki Cilik 1, Koki Cilik 2 bisa tampil di bioskop. Kenapa Dai Cilik tidak bisa? Nah itulah PR bagi kita. Dai Cilik harus bisa tampil di bioskop dan di TV nasional. Amin ya Allah ya Rabbal. Takbir. Termasuk ini beliau Habib Nobel juga main beliau dari pimpinan pesantren ya. Lucu, ada lucunya, ada sedihnya, ada humornya. Nanti bisa buka di YouTube namanya Dai Cilik episode 1. Nanti kalau pengen selesai lanjut episode 2 gitu ya. Asal depannya ada Dai Cilik. Ada komedian. Kemarin ada yang main artisnya Bang Kiwil. Nah, Bang Kiwil sudah main di episode 4. Ada Fajarnya Ninu yang Islam KTP. Yang kalau ngomongnya ngilu. Dia kalau ngomong somet dia bisa ngomongnya nyomet gitu ya. Karena itu nyomet sembarangan jadi sembayangan gitu. Nah, dia di filmnya ada di episode ketiga. Dai Cilik episode 3 itu ada pacarnya Iyu. Nah, episode ke-7 nanti habis. Ke-7 dan ke-8 episode Dai Cilik episode 7 8 nanti episode 9 bersama 10 Santri Darul Rahman. Amin. Nanti kita akan castingnya di sini. Kita akan undang artis yang menilai peran utamanya di sini ya. Nanti kita undang. Insya Allah nanti tahun ini kita bersama 4 sekawan. Ada Haji Komar, ada Ginanjar ya. Nah nanti insya Allah artis-artis komedian kita akan undang. Nah pengen lihat tuh filmnya bagaimana. Nah saya kemarin tadi ngomong pakai izin. Nanti kalau setiap minggu ditayangkan boleh film saya tayangkan. Dai Cilik episode 1 sampai Dai Cilik episode 8. Siap ya, nanti kita pakai layar lebar. Itu ceritanya tentang anak berjuang ingin menjadi seorang dai, biar apalagi nggak bisa-bisa sama orang tuanya selalu dulu segala macam, tapi ketika disuruh apa dia malas. Satu ketika dia cerita di situ berjuang, dia hampir putus asa, hampir dibuang bukunya karena dia pusing gitu ya ngapalinnya. Akhirnya dia punya semangatan, dikasih ilmu oleh gurunya. Salah satunya adalah dengan dia itu disiplin. Masya Allah, disiplin apa? Disiplin waktu. Nah ceritanya di situ nanti akan ada buku humornya, buku komediannya, ada juga buku untuk serius dan sedihnya. Ya, nanti ada bukunya, ada Bang Kiwil, ada Bang Fajar yang Ninu, termasuk ada Habib Nobel, juga ada Cepiah. Pernah dengar Cepiah? Nah itu yang YouTuber yang paling banyak di orang Subang itu ada Cepiah namanya ya. Itu di episode 1, episode 2 dia main namanya Cepiah ya. Kalau ibu dan bapak buka YouTube Cepiah pasti keluar, penontonnya hampir 10 juta ya. Nah, Masya Allah, itu orang Sunda, orang ini cuma dia tuh gayanya dari ibu-ibu padahal laki-laki gitu, gayanya ibu-ibu tapi dia dakwah juga gitu, dakwah ya. Cepiah namanya. Itu main di film kita, ada punya anaknya Ustaz Hamdan ini Cilik, itu pemain Indosiar juga, jadi artis-artis Indosiar dia main ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa tampil di bioskop sama tampil di TV nasional. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita kembali lagi bersama Habib Nobel ke sini, kita audisi, kita adakan casting gitu ya. Belajar casting untuk adik-adik yang punya bakat di bidang ceramah, di bidang ngaji Quran, di bidang seni, di bidang peran acting, itu bisa.
Nah, saya kasih kunci jawabannya, saya kasih tips nih. Ini bagaimana sih Ustaz untuk bisa menguasai bahasa supaya kita bahasa kita enak. Adik-adik siapkan ilmunya, cuman latihannya hanya 3 kata. Ya, berapa kata? 3. Untuk bisa melafalkan agar vokal ini jelas. Apa kata-katanya? 1, kecoa. Apa? Kecoa. Yang kedua, kuaci. Kuaci. Yang ketiga, kacau. Kacau. Apa tadi? Kacau. Kuaci, kacau. Ini mulutnya. Nah, itu harus diucapkan dalam satu kali napas 10 kali. Bisa nggak? Nanti pasti ujungnya kacau, 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 padahal kacau ya. Bisa nggak? Kecoa, kuaci, kacau. 10 kali ya. Kecoa, kuaci, kacau. Nanti latihan di semi. Ya, biar ini untuk vokal. Siap? Tarik nafas 1 kali, yuk. 1, 2, 3. 1. Kacau, jadi A itu nya harus kena vokal, gitu ya. Itu salah satu tips bagaimana bisa Anda untuk biasa lancar bicara, intonasi, gitu ya. Kecoa, kuaci, kacau. 10 kali ya. Kecoa, kuaci, kacau, kecoa, kuaci, kacau, kecoa, kuaci, kacau, kecoa, kuaci, kacau. Itu salah satu latihan terus. Outnya harus jelas. Kalau nggak jelas kacau, ya. Itu tips dari kita oleh mudah-mudahan sering latihan. Kecoa, kuaci, kacau. Ya, itu memang sangat mudah. Tapi ketika dipraktekkan lumayan susah. Ya, itu caranya. Penyiar radio. Penyiar radio kan harus bisa harus bisa acting. Ya. Nah, itu seperti itu. Mungkin malam ini alhamdulillah ini kita sofa, ini bersama tim Habib kita keliling Indonesia. Nah, ini hari ini kita Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberikan umur panjang, dan juga diberikan keberkahan keluarganya untuk bisa menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ada doa bersama ya, ada. Akhirnya perlu di itu nanti bantu Palestina juga. Kita baru-baru kita bagikan adik-adik, kita doa bersama malam ini ya, mudah-mudahan bisa jadi obat buat adik-adik yang mungkin lagi ada yang sakit, tapi bukan nanti buat kalian ya. Ya, sambil dibagikan anak-anakku semuanya, sebelum dibagikan anak-anakku semuanya, dengarkan ini. Palestina sekarang sedang ganas-ganasnya disiksa begitu luar biasa oleh Israel. Kita tidak bisa membawa diri kita untuk berjuang di sana. Kita hanya bisa membantu doa. Tapi ini ada kesempatan, ada datanya Habib, minimal hati kita harus peduli. Ini dana yang sangat kecil. Beliau tadi sudah mengirim sampai 1,3 miliar. 1,6 miliar untuk Palestina. Lewat jalur Turki. Ya, oleh karena itu, anak-anak semuanya, Ustaz harapkan kalian ikhlas gitu. Ini bisa menjadi saksi kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita peduli kepada saudara kita di Palestina. Setuju? Belum setuju. Setuju? Ada yang tidak setuju? Oke, kita 10.000. Sama-sama kita kumpulkan, ya, ini moga-moga sekali lagi menjadi saksi bahwasanya kita peduli kepada saudara kita di Palestina. Yang kita sering nyanyikan, apa namanya? Masya Allah, ini sangat sedih sekali. Ya, oleh karena itu, siap ya? Oke, nanti semuanya ketua kamar bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana tersebut. Ya, ketua kamar bertanggung jawab untuk mengumpulkan. Oke, Kipas Rino ini buat saudara kita. Kalau yang punya lebih silakan, ya. Tapi kita minimal, apalagi ini ada air juga, doa yang luar biasa. Jadi kita semuanya bersama-sama bermanfaat doa dan juga bersama-sama mendapat manfaat sodako untuk Palestina. Baik itu semuanya. Oke, silakan, Zat, boleh dibagikan. Kemudian dibuka, hati-hati jatuh, ya. Di bawah apa jangan digeser, seperti itu. Dari bawah ini apa namanya kotaknya tengah dia juga.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sudah semuanya, akan waktu kita segerakan ya, besok kita kembali bersama untuk camping. Silakan dibuka semuanya, kita doa bersama untuk diri kita, keluarga kita. Wali santri barangkali berkenan untuk dua pun tidak apa-apa, untuk diminumkan kepada anaknya atau yang lainnya. Tapi ya seperti tadi ya, untuk donasi kita istilahnya sudah 10.000 ya. Oh harganya ini juga udah berapa ya? Ini satu buat ya. Kalau bahas ini kita 10.000 ya. Sudah semuanya kita siap-siap untuk bersama dibuka. Yang dibuka untuk doa bersama. Ingat anak-anakku secara ilmiah, air itu partikelnya ketika dibacakan Al-Quran memang berubah. Ya, dan harus percaya itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, ya, yang berkenan lebih dari satu tidak apa-apa. Ya, silakan. Sudah masih ada kotaknya? Ada berapa lagi? Ada berapa lagi kotaknya? Yang masih ada? 3 lagi? Itu berapa? 3. 4 lagi nanti. Mangga ibu-ibu yang ngasih dulu. Ya, sini yang 3 semuanya masukkan aja sini. Masukkan aja semua dong, siapa? Santri dapat sini. Yuk. Ya, kita bacakan aja doa semuanya. Kalau yang 3 ini nanti akan kita sampaikan ke orang tua yang hadir. Namun kita bacakan doa saja. Dibuka aja semua. Ini tanggung jawab saya tadi bagi beliau foto. Ya, dibuka. Tolong dibantu. Dibuka. Jajar gitu. Ya, jajar. Apa nanti dimasukkan lagi, itu nanti akan saya sampaikan ke wali santri yang lain. Ya, jumlahnya ada berapa nanti itu tanggung jawab kita. Ya, berarti ada berapa? 10 saja. 10 terus. Tapi itu 10. Ketua kamar 1 mana? Tuan? Ya, Rabi ya. Langsung tanggung jawab ya. Malam ini juga diusahakan, sisanya nanti diusahakan besok. Kamar 2? Kamar 2? Azam mana? Azam ya, siapkan malam ini berapa?